Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai modul penilaian resiko. Nah, jadi ada beberapa fungsional yang harus kita make sure juga terkait dengan modul-modul yang ada, atau mungkin nanti ada perhitungan dan lainnya. Datanya dari mana dan sebagainya. Mungkin Mbak Sal, silakan dilanjut. Oke, makasih Mas Agung. Selamat siang Mas Adit, Mbak Laras. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Saya izin share screen ya, Mbak, Mas. Ya. Silahkan. Oke, kelihatan ya. Ini orangnya cuma kita berdua doang nih. Mbak Sal, mungkin yang Excel yang kemarin bisa dilihat. Ada. Ya. PIC-nya dulu, Mbak Sal. Oke. PIC. PIC ya. Jadi pembagian yang kemarin ini kan memang seperti ini kondisinya. Nah, mungkin yang lain nggak tahu nih, belum bisa ikut kenapa, tapi pada intinya sih kita yang ada dulu aja. Jadi yang pengelolaan resiko ini, Mbak, itu nomor 4 double modulnya itu, Mbak. Nah, itu digawangi sama Mas Adit sama Mbak Laras. Nah, itu kira-kira. Jadi kemarin, minggu kemarin itu Mas Henry sama Mas Irfan sudah. Kalau Mas Romi kemarin mintanya offline ya, masih PPKM ini. Yang modul pengawasan. Oke, nggak masalah Pak Agung. Cuman di sini cuman masih belum nambah ya. Oke, mungkin perlu saya sampaikan di sini Pak Agung dan tim bahwa terkait dengan, makanya tadi saya nanya di grup itu tujuannya agar aware kepada seluruh teman-teman di DNP, karena kita memang mau merubah di KP 182-nya. Ya tadi saya tanya apakah ini follow 182 murni atau bagaimana. Kalau memang follow 182 murni, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan nanti harus berubah, nah yang tadi pertanyaan Pak Fandi itu tadi, seberapa berubahnya sampai sejauh mana sebenarnya kan. Nah, kita belum pada dasarnya kalau kita mau dirubahnya sejauh apa, kita belum pernah ada konsepnya seperti apa. Makanya mungkin tadi saya minta Mas Romi sama Pak Kuat bisa hadir di sini pada dasarnya biar kalau mau dirubah bisa dianalisa oleh Pak Mas Agung dan tim lah, kalau boleh dibilang effortnya sejauh mana gitu. Jadi ilmunya kirologi sih Mas, kiro-kiro dan cocok logi. Itu sudah. Ya, kalau pakai kira-kira kan nanti yang nggak enak kan Mas Agung, kerja 2 kali, belum dikejar-kejar waktu, kan gitu. Ya mungkin kita ke 182 dulu sebagai pegangan kita dulu. Kalau memang nanti ada sedikit atau mungkin perubahan dari Pak Afandi, ya nanti saya coba untuk berkoordinasi dengan beliau. Siap. Oh ya, mohon izin saya nggak ngaktifin kamera ya, karena ada dua, jadi bukan menghemat kuota, menghemat bandwidth sebenarnya. Nggih, siap. Monggo Mbak Sal lanjut. Oke. Nah, ini modul spesifikasi yang ada di RKS sudah kami tuangkan ke sini, Mas Adit, Mbak Laras. Jadi nanti kita bahas terkait dengan sumber datanya dari mana, kemudian aktivitas modulnya apa, penggunanya apa, dan keterangan kalau misalnya ada. Itu mungkin Mas Adit dan Mbak Laras, kita bisa mulai dengan berpegangan ke KP 182 ya, berarti ini. Siap. Oke. Kalau Oke. Ini langsung diisi atau gimana nih? Iya, ayo kita isi. Oke. Jadi untuk Mbak Laras tolong ini ya, koreksi saya ya kalau ada yang kurang atau ada yang salah. Ya, jadi kalau yang terkait dengan severity dan probability ini sumber datanya dari, kalau
Ya, mungkin keterangan bisa ditambahin dulu, Mbak Sal. Mhm. Mungkin kita bisa tulis dulu ini refnya ke KP 182 di kolom keterangan. Wah, ini Keterangan aja. Mas Irfan datang nih. Terima kasih Mas Irfan. 2017 ya Mas ya? Ya. Jadi itu sama yang jadi severity sama probability itu hampir sama. Refnya ke situ. Oke. Nah, sumber datanya ini dari inspektur. Sebelumnya udah ada aplikasi belum Mas Adit? Aplikasinya di sistem audit itu sebenarnya. Kalau di sini, di list aplikasi ini ada nggak? Tidak ada. Oh, ada, coba lihat ya. Ke atas ya ada, coba lihat. Di KNP, di pengawasan, subdit pengawasan. Subdit pengawasan ini aplikasi inspeksi, navigasi penerbangan, aplikasi sistem audit, navigasi. Ada ya, berarti udah ada aplikasinya ya. Aplikasinya udah. Tapi ini memang aplikasinya mau di-develop ulang sih kalau yang ini. Nah, ya isi Mas Romi, makanya Berarti oke. yang develop ini Mas Agung CS atau yang Iya, lain ya? iya kami. Oh ya udah, oke. Nggak kirain kalau yang lain berarti kan Mas Agung cuma bikin dashboardnya, nanti ada tim yang lain. Oke. Noted. Berarti ini sementara dari inspektur ya? Ref ke 182 ya? Ini juga yang nomor 2 juga. Kemudian kalau dari spek yang ada di sini, modul ini kan bisa digunakan untuk mengelola data parameter, nilai untuk kriteria keparahan dari suatu resiko, ada catastrophic, hazardous, major, minor. Ini nanti kalau secara aplikasi bisa ngapain aja, Mas Adit? Secara aplikasi, kalau sebenarnya kalau boleh dibilang severity sama probability, severity ini apa ya? Nanti akan masuk ke modul safety risk index ini. Jadi sebagai inputan severity dan probability ini sebagai inputan sebagai di dalam modul safety risk index ini yang di nomor 96. Berarti inputan ya, tambah, ubah, hapus gitu ya? Ya, cuman kriteria cuman tambah, ubah, hapus, view, data apa? Data parameter. Iya. Saya milih juga deh ya Mas Adit. Kenapa? Ini kan dipilih kayak apa drop down list juga kan, catastrophic, major, minor. Cuman di aktivitasnya dia cuman kita bisa cuman ngapain sih? Tambah, ngubah, hapus, ngedit. Cuman itu aja sih. Select gitu, pilih sama aja ya sama tambah. Ya sama aja. Ini ya berarti. Data yang ada seperti Medeo ini, seperti opening hour ya, dan nantinya juga ada yang resiko probability-nya sama juga. Ini juga sama. Cuman mungkin bukan tingkat keparahannya, tapi seberapa sering. Tingkat kemungkinan. Muncul. Mereka ID sebagai data ordinator. Karena kami khawatir data ini ada di dalam yang penggunanya nantinya siapa, Mas Adit, Mbak Laras? Pengguna modulnya ini? Pengguna modulnya inspektur. Inspektur. Oke. Terus kita lanjut ke yang nomor 3. Mbak Sal, aku butuh confirm pengguna ini dalam artian yang mengoperasikan atau pengguna ini yang memanfaatkan datanya? Yang mengoperasikan nantinya. Yang mengoperasikan, oke. Oke, terus kita lanjut ke poin yang ketiga. Modul Safety Risk Index. Sumber datanya dari sini 1, tadi. 2. Ya. Nomor 1 dan 2. Digabung
Kalau pakai operasi dan kalau nggak salah plus ya. Jadi kalau misalkan severity catastrophic dengan probability remote gitu kan, berarti ya remote catastrophic misalkan gitu. Intinya begitulah gabungan. Menampilkan Gabungan gini ya. mm, Ini disandingkan gitu. gimana? Ya, Disandingkan gitu sandingkan aja datanya. kan. Kalau yang severity itu pakai abjad kalau nggak salah Mbak. Kalau yang probability pakai angka dia. Ya, jadi dikonversi lah. Kalau yang salah satu pakai angka terserah, nanti di KP 182 ada kok tabelnya. Coba kita buka. Kita pakai kode biasanya. KP 182. Di bagian lampiran 2 sampai apa? Lampiran 2, Mbak. Nah, tuh. Oh ini. Iya, ini value-nya kalau catastrophic, value-nya A, hazardous itu B, kalau major C. Nanti yang di-input kalau ini sebentar. Yang di-input nanti ini ya berarti ya Mas ya. Dan A, B, C-nya. Ini berarti yang di-input. Iya. Di poin 1 dan 2 tadi. Yes. Ini Poin 1 tadi ini apa? Yang 1 tadi apa sih? Severity ya? Severity berarti yang di-input A, B, C. Severity. Severity yang di-input adalah yang A, B, C tadi. Yang ini. Yang kanan. Value. Kolom value yang diisi. Sedangkan yang bawahnya coba lihat Mbak di 182-nya. Nah, ini probability yang di-input value-nya yang itu. Penilaian resiko, nah ini konversi tabelnya ini Mbak. Nah. Oke. Berarti di menu yang pertama kita inputkan ini. Di menu yang kedua kita inputkan ini. Kemudian yang ketiga kita tampilkan ini ya. Yes. Oke. Risk index. Oke. Ini juga inspektur penggunanya? Iya. Dan masih KP 182. Kemudian selanjutnya panduan penilaian resiko. Nah, dari yang nomor 3 itu. Dari sini? Dulu. Aduh kacau. Pan. Ada Irfan nggak? Pan. Yang mau dipakai lampiran 2 yang apa yang merah kuning hijau, mau pakai Hira atau mau pakai yang comply not comply? Nah, saya kurang paham. Nah, ini ada yang begini. Mau dipakai yang mana? Nggak nyambung Mas kalau severity probability-nya yang dimasukin jadi input, terus hasilnya ini nggak nyambung. Iya, makanya aku mau confirm dulu ke Irfan, barangkali ada dari Pak Zul udah ada arahan mau dipakainya kemana. Nah, saya belum bisa jawab Mas Adit nih, kalau misalnya ini. Oke. Panduan penilaian resiko. Penilaian resiko. Ini berarti ya Mas ya? Itu dia Mbak. Masih kalau kita waduh, kenapa gambar begitu? Nah, itu tadi udah benar Mbak. Penilaian resiko pada dasarnya ini benar. Alah, nggak mau dia. Nggak apa-apa lah, miring-miring Mbak. Download Nanti dulu aja. saya yang miringin ininya. Oke. Gimana cara miringinnya?
Oh, di sini juga nggak bisa. Ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa, kita juga hafal kok Mbak. Pokoknya intinya itu. Enaknya gimana ya Ras? Kalau kita enaknya follow 182 aja dulu ya kali ya Ras, biar ada patokan kali ya. Ya habis belum jelas gitu ininya. Selama belum ada kesepakatan, jadi kita pakai Sebenarnya sih 182 aja, pure aja ya. Jadi biar enak Mas Agung and tim, biar enak. Ini dipetakan based on 182 gitu udah. Sebenarnya kalaupun emang ini berubah, kalau yang untuk modul penilaian risiko mungkin nggak terlalu banyak perubahan Mas. Kalaupun paling nanti kan digantinya ini ya terkait acceptable ya itu kan kategori kan dirapihin aja itunya. Nah kayaknya kalau kita ikut 182 dulu nggak apa-apa kali ya. Nanti kan kalau yang kayaknya nggak terlalu signifikan banget. Oke, setuju. Berarti kita sepakat follow 182 dulu aja lah. Ya bisa jalan. Nah ya cuma itu berarti nggak usah yang kita refernya ke yang tadi aja ya yang itu ya separate sama bukan yang tadi matriks itu kan, bukan matriks duaan itu. Ya, bukan. Kita bukan matriks risk index, tapi kita refer ke comply not comply itu aja. Yang tadi miring-miring itu kan, bukan kan? Ya, yang miring-miring. Kita yang mana ini? Miring-miring tadi. Yang miring tadi, comply dan comply itu bukannya lebih ya? Ini ya yang kebaca ya. Hasil downloadannya aja Mbak Sal yang dibuka. Nggak bisa di miringin juga kalau yang hasil downloadan. Itu orangnya lurus saja berarti. Nah, yang ini aja maksudnya. Yang ini maksudnya? Iya. Tapi ini emang ini mencakup semua, Mas? Ya, 182 bunyinya begitu. Mau diapain? Tapi yang di TOA kita, TOA yang existing pakainya ini pakai loh. Nggak ada. Soal kita cuma berhenti di risk index. Nggak nyampe penilaian risiko ini. Untuk merah, kuning, hijaunya kita tentukan lagi aja. Berarti ada 2. Risk indexnya berapa sama merah, kuning, hijau sendiri. Walaupun harusnya yang warna merah yang mana ini? Yang merah yang itu Mbak. Yang anu Mbak. Kasih draft aja. Kasih draft aja Mbak. Kasih draft. Ya, kasih yang draft aja, Ya, aku share coba ya yang itu. Oh iya. Oke. Mbak mau share screen atau gimana? Aku kirim. Oh gitu, oke. Terserah sih. Kita mau di-share dulu Mbak, boleh? Oke. Share screen ya. Ada Pak Afandi. Akhirnya ada yang bisa mutusin. Itu butuh user yang lebih valid, Pak. Monitor. Siap. Itu dong Pak Wandi. Tanggapannya Gimana Lara? menanggapi? Ya ini lagi mau share screen ini. Ya kalau risk index kalau itu saya prinsipnya follow aja gimana baiknya karena kan kemarin kita sempat diskusi terkait dengan risk index seperti ini. Apa kita mau pakai comply atau not comply seperti apa? Karena dengan format yang ada sekarang ini tentang risk index ini juga nggak masalah sih. Tapi prinsipnya saya lempar ke kawan-kawan gimana baik. Ya silakan. Oh ya silakan Mas. Kalau yang ini yang dipakai berarti yang severity probability nggak usah Mas. Iya pilihannya begitu Mas. Jadi kalau baiknya bingung juga Mas, harus ada yang mutusin. Sebenarnya dua-duanya salah satu bisa kita pakai, mau pakai penilaian resiko based on risk atau mau based on compliance. Nah ini yang katanya kemarin kita mau base risiko, mau base risk ya itu katanya kita mau yang SMS aja. Yang untuk pengawasan ini kita pakai ini aja, yang kayak ini aja warna merah kuning hijau aja sama yang kayak di DBI dan lain-lain aja.
sekarang kan ini mau dibuat nih Om Romi. Tapi kan kita belum pernah ada sepakat apakah kita mau pakai follow 182 atau enggak. Kalau emang kita mau follow 182 berarti ya kita mengakomodir ini juga. Teman kalau kita mau kita bicara konsep ke depan ya kayak aku bilang tadi sebaiknya tadi konsolidasi dulu hari ini. Dalam artian kita butuh sepakat dulu nih. Ke depan tuh akan begini loh, gini. Jadi ketika nanti Om siapa yang terima, Mas Irfan yang terima barangnya, ini udah sesuai sama apa yang diinginkan atau keluar dari nggak tahu. Itu intinya gitu Om Romi. Gini usul. Ini kan bisa jadi 182. Dia kan akan terus update ya. Apalagi dengan adanya penggabungan 171 dan 172. Ini salah satu tanda dia akan terus berkembang pola pengawasannya. Apalagi juga kita nanti akan mencoba menganut konsep ISO. Nah, mungkin saya bertanya kepada si vendor nih, seberapa besar fleksibilitas dari aplikasi ini manakala nanti terjadi perubahan aturan. Begitu Mbak Syafri ya. Atau Mas Agung. Siapa? Atau Mas Sal. Terlalu signifikan nggak ya Pak nanti ya Pak? Tapi mungkin gini, supaya nggak ngambang, barangkali yang untuk pengembangan nanti kan kita juga ada waktu maintenance nih Pak. Maintenance itu biasanya setahun ya. Maintenance atau after sales nih? Ya after sales dan maintenance kan masih panjang. Maksud saya kalau memang kan paling biasanya setahun ya. Ya. Garansi. Kalau maintenance kan bisa tiap tahun kita. Ya. Kan nanti juga ini ada pengembangan lagi misalkan begitu. Artinya daripada tunggu dulu. Kalau pengembangan lagi itu biasanya masuk dalam kegiatan atau proyek ya. Oh, iya. Saya khawatir kalau Pak Agung kalah gitu kan. Nah, artinya kalau memang ini nanti ada istilahnya dari perbaikan dari 182 ya nanti kita benari lagi lah kira-kira kita supaya ini kan tim tetap bisa kerja dulu supaya nggak ke pending gitu kira-kira. Ya benar-benar artinya tetap ada semacam fleksibilitasnya yang kita minta ya. Betul Pak. Karena kan idenya 182 kita mau revisi nih ya. Tahun ini itu berbarengan dengan dashboard ini. Kalau revisi itu pakai permen? KP itu keputusan dirjen aja. Tapi kan iya. sama juga prosesnya juga kan panjang ya. Lama juga. Iya. Lama juga. Ya udah. Artinya aja, Pak. Iya, artinya kan dengan harapan dashboard ini tahun depan udah bisa kita pakai. Siap. Kita pakai, tetapi konsepnya sekarang ini di 182 yang existing. Nah, kalau seandainya akhir tahun jadi kita revisi 182-nya, kan ada faktor risikonya itu muatannya berbeda. Nah, maka kembali ke pertanyaan saya, fleksibilitas dari aplikasi ini, kalau manakala terjadi perubahan-perubahan, itu seberapa berat gitu kan? Apa saya tinggal panggil Mas Agung di masa after sales gitu kan untuk memperbaiki. Ya artinya dengan harapan sebelum pelaksanaan audit ataupun pengawasan di tahun depan, ini udah kita bisa fungsikan gitu. Ya nanti manggilnya Mbak Sal juga Pak. Oh Mbak Sal ya, kira Mas Sal. Iya Pak. Ya nanti coba kita buat fleksibel mungkin lah. Nanti kan ini kan sudah ada data-datanya. Kira-kira nanti mana yang bisa kita prepare untuk melengkapi yang ada atau bikin rumahnya dulu juga nggak apa-apa gitu kira-kira. Oke siap. Yang penting udah ada warning ya, manakala nanti perubahan ya. Sip. Kita pakai existing juga boleh. Oke, baik Pak. Mungkin nanti Pak Agung tanggung jawab loh kalau ada perubahan. Oh iya, saya kan tinggal nelpon Mas Irfan nanti. Mantap. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Ini kerjain. Bicara pahit nih. Siap. Bicara pahit nih Mas Agung nih. Siap. Nggih. Perubahannya satu modul ini misalkan berubah total lah misalkan satu modul ini besar. Bicara pahitnya seperti itu sih. Dalam artian kalau memang itu masih dalam term kesepakatan dan kita bisa sepakati di sini ya monggo aja. Dan kalau nggak bisa berarti kan kita harus ngambil langkah yang lain. Oke.
Pak Hafandi boleh tanya, Iya. Boleh. terkait dengan perubahan itu, sejauh ini sudah ada gambaran belum Pak? Nanti bakalan perubahannya seperti apa? Kalau dari hasil diskusi kami dari beberapa waktu dan beberapa teman-teman itu saya melihat banyak kayaknya. Di antaranya mungkin ya ini yang sedang kita bahas, terus ada lagi tentang flowchart. Saya nggak paham dengan aplikasi ya, dengan bahasa aplikasi saya nggak paham. Disitulah makanya saya bilang tadi seberapa besar fleksibilitas dari aplikasi ini manakala terjadi perubahan aturan. Nah, perubahan aturan itu kan bisa banyak, bisa dikit ya. Tapi kalau dari bayangan yang saya tangkap dari hasil diskusi itu kayaknya banyak juga. Mudah-mudahan secara aplikasi itu nggak begitu signifikan ya. Tinggal geser-geser dikit mungkin kalau Mas Agung nggak boleh. Yang penting Mas Agung tanggung jawab itu aja. Pak, siap. Kalau permisalan dari form ini deh Pak, misalnya form ini form apa Mbak? Namanya panduan Penilaian resiko. Panduan pengelolaan resiko. Ras. Iya. Ya. Tidur jangan. Ras, naik ke atas Panduan Ras. penilaian resiko. Bentar. Mari. Nah, panduan penilaian resiko. Nantinya kalau misalnya ada kemungkinan perubahan, ini kan berdasarkan resiko by risk. Tadi yang sempat dibahas by apa? Comply not comply? Ya, sifatnya. Kalau risk ini kan berarti ada penjelasan bahwa ketika resikonya ada misalnya penurunan tingkat pelayanan. Nah, kalau comply not comply, apakah itu hanya tinggal milih aja, pilih gitu? Iya. Jadi kalau ini banyak sih kalau dari aturan kembali, kalau saya pakai referensi yang luar aja deh, ISO 19011 itu dia penilaian terhadap compliance itu ada beberapa. Yang pertama itu dia benar-benar sudah comply sesuai. Ada juga yang dia sesuai tapi tidak terimplementasi. Ada lagi terimplementasi tetapi tidak terdokumentasi. Ada juga yang terakhir tidak terimplementasi dan tidak terdokumentasi. Intinya seperti itulah. Ada beberapa kemungkinan yang muncul. Tapi itu konsepnya udah berubah. Kalau itu kita harus menggunakan pakai konsep ISO. Tapi kalau pakai konsep ini yang di 182 ini penilaian resiko ini pada dasarnya cuma ada 3, sesuai dengan catatan atau tidak ada sama sekali. Tuh. Intinya cuma 3 kalau kita berdasarkan 182. Itu sih Mbak Sal. Dengan parameter-parameter yang udah ditentukan tadi gitu ya? Parameternya nggak nyambung. Jadi, seharusnya dengan misalkan nih Mbak, misalkan ya kalau ini terkait yang penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan ini terkait apa ini? Sertifikat. Misalkan dia tidak ada sertifikat, belum tentu hasilnya merah. Belum tentu resikonya kalau tadi kembali ke atas, resikonya belum tentu tinggi. Resiko keselamatannya. Itu harus dikaji dulu, harus ada pembuatan. Seberapa sering sih kalau nggak ada sertifikat ini terjadi kecelakaan atau serius insiden? Nggak seperti itu, makanya saya bilang ini lampiran 2B dan lampiran 2A kalau nggak salah itu sebenarnya pada dasarnya secara teoritis ini nggak nyambung. Tapi memang seharusnya nyambung, bisa nyambung. Nah ini konsep yang mau dipakai ke depannya seperti itu agar yang sifatnya compliance ini bisa dilihat dari sisi aspek safety-nya. Tetapi nggak bisa dipatok seperti ini merah kuning hijau ini nggak bisa seperti ini sebenarnya. Kawan-kawan, kita sepakat nggak kalau nanti revisi 182 itu merah kuning hijau kita ganti?
Kalau saya merah kuning hijau sepakatnya kembali dulu Pak, karena kita butuh kriteria dulu. Ya, merah kuning itu tetap harus ada pada dasarnya, karena ini jadi finding ICO. Karena kita harus menentukan mana yang sifatnya prioritas, mana yang tidak prioritas. Sifatnya prioritas dan tidak prioritas ini harus dilihat dari statusnya merah kuning hijaunya. Oke. Seperti itu Pak. Jadi yang pada dasarnya 2B waktu itu disusun sama Pak Sigit itu karena finding ICO. Kita nggak bisa setelah selesai dari merah kuning hijau itu kita nggak punya tuh guidance mau diapain nih merah kuning hijau. Oke, yang penting kita pakai aja dulu ya. Kalau mau kita apain itu kan kaitannya ke PM27 ya. Iya, larinya ke arah sana dulu. Oke, berarti untuk dashboard ini kita tetap pakai aja ya merah kuning hijau ya. Untuk mengklasifikasikan. Tambah ini juga kali Pak, maksudnya yang tadi prioritas tadi itu ditambahin Pak. Jadi kalau misalnya finding apa yang kumpul apa yang dikelompokkan saja, finding yang memang harus segera dilakukan mitigasi gitu. Jadi ada yang penanganannya itu harus lebih cepat daripada yang lainnya gitu. Mungkin misalnya terkait dengan fasilitas gitu, atau terkait ini terkait. Jadi kita nambah klasifikasi ya. Iya, kalau kalau gini kan, ini kan sepertinya jadinya nggak nyambung Pak. Gini Pak, kalau yang di sini kan, yang di 2B ini kesannya adalah compliance gitu, padahal yang di 2 itu menyangkut safety gitu. Jadi juga ini tapi sebenarnya kalau misalnya compliance juga kan memang ada juga yang kita perlu maksudnya dari kitanya itu menetapkan ke auditinya ini harus dilaksanakan segera gitu, dipenuhi segera. Ada yang tengah misalnya nggak terlalu signifikan gitu, atau yang negligible lah gitu. Nah, makanya yang perlu kita pertimbangan, yang perlu kita susun itu yaitu terhadap yang ini nih, yang si panduan pelayanan risiko itu adalah itu misalnya si sertifikat penyelenggara pelayanan tas dia nggak punya sertifikat gitu. Nah, ini termasuk kategori apa gitu. Misalnya kalau dalam hal compliance dia nggak bisa diterima gitu. Terus dia harus menyelesaikan ini dalam waktu secepat mungkin, misalnya maksimal 2 minggu gitu sih Pak. Terus misalnya ada yang di fasilitas dia ada yang mati atau single TX gitu. Nah, itu juga harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu misalnya. Iya. Atau kalaupun nggak bisa diselesaikan, nggak bisa nyediain yang jual, dia harus mitigasinya yang oke gitu. Jadi biar dari yang merah dia turun ke kuning gitu. Lebih kayak itu ke revisinya kan? Itu ke revisi 182-nya kan ya? Oke, artinya si Mbak Sal atau Mas Agung juga bisa mendefinisikan ya bahwa ini akan terjadi perubahan pada saat revisi 182. Kalau saya melihat di panduan ini berisiko banyak berubah nih Mbak Laras di panduan ini. Tapi kalau merah kuning hijaunya mungkin tetap. Iya Pak, memang. Ya, kita nggak bisa jawab sekarang ya karena bentuknya belum kelihatan ya revisi 182 ya. Apalagi ini 171 sama 172 digabung, otomatis kita akan melihat PK secara keseluruhan sehingga bisa dibuat panduan yang baru. Nah, mungkin kalau saran saya dari sisi dashboardnya, tolong sediakan ruang pada saat nanti kita memilih merah, memilih kuning, memilih hijau terhadap auditi, itu ada semacam klasifikasi yang tadi Laras bilang, berapa lama tempo perbaikannya. Nah, mungkin yang kita bisa sepakati di sini adalah temponya. Merah itu temponya berapa lama, gitu kan? Sehingga nanti di dashboard itu terklasifikasi mungkin di depannya ya. Itu ini ada yang temuan yang hanya dalam waktu 2 minggu harus beres nih, gitu kan?
Mungkin seperti itu Mas Adit kalau yang saya tangkap. Ya, setuju Pak. Kalau emang konsepnya kalau Jadi dari pakai sisi dashboard ya, jadi memang kalau konsepnya yang disampaikan Mbak Laras memang seperti itu tadi. Memang kita memang nanti take action-nya lebih ke arah CAP ini masuk akal nggak sih? Gitu loh. Kalau memang ini merah, ya kalau lu mau jalanin tetap lu harus 2 bulan atau 3 bulan harus selesai. Kalau nggak selesai, maka ya direktur langsung nyatakan tutup atau bagaimana gitu loh. Nah, Oke, berarti dari sisi dashboard ini yang perlu kita jelasin Mas Adit, Mbak Laras. Kita seperti aja merah ini berapa lama, kuning berapa lama, hijau berapa lama gitu kan. Nanti dari sisi aplikasi dashboard ini dia bisa bikin range gitu kan. Saya rasa seperti itu. Oke. Ya mungkin bisa pakai variabel Mas Agung ya. Jadi nggak dipatok mati. Tek gitu. Iya, bisa. Iya, bisa. Nanti akan muncul di grafiknya, di grafik di depannya itu akan terlihat kita monitorkan, oh ada berapa lokasi ini yang merahnya udah overdue, udah kelewatan gitu kan. Sehingga kita bisa. Iya. Sementara mungkin seperti itu sih. Mungkin ya sambil dipercepat Pak Afandi itunya visi 182-nya sehingga biar bisa. Ini saya minta Romi jadi PIC-nya nih sama Mas Fuad nih. Rom, percepat Rom. Siap Pak, siap hadir. Yang penting clue-cluenya untuk dashboard ini udah kelihatan ya kira-kira gitu ya, Mas Agung, ya, betul ya. Iya Pak. Sehingga nanti pembuatan aplikasinya, saya berharap sih agak fleksibel. Manakala nanti dalam pembahasan revisi itu ada perubahan, nah aplikasinya mudah menyesuaikannya gitu, nggak susah Mas Agungnya. Betul. Nggak susah dan nggak nunggu kita Pak. Iya, kita betul. Gimana Mbak Sal? Mas Agung, oke ya? Oke. Catat. Lanjut. Raketang momen yang buri oke sih lah pokoknya. Iyalah oke. Gas Pak, gas. Oke. Ke Mbak Sal lagi. Mbak Sal udah paham belum untuk yang modul penilaian resiko ini? Ini nantinya kita ngapain ini Pak aktivitasnya? Iya. Oke, balik ke aktivitas modulnya. Ke Word-nya dulu deh. Word apa Excel tadi ya? Excel ya. Kita balik ke share screen saya ya. Balik ke sini. Digunakan untuk panduan. Ini kalau yang saya tangkap ini modulnya nanti isinya bisa untuk tambah ubah hapus view juga. Sumber data inspektur. Sumber datanya dari inspektur. Aktivitas modulnya yang dioperasikan kan penentuan kriteria dan penentuan yang menentukan prioritas. Itu aja lah. Dan penentuan kriteria dan prioritas. Kriteria hasil temuan dan prioritas hasil temuan. Prioritas tindak lanjut lah. Kriteria apa tadi, Mas? Hasil temuan. Dan prioritas pemenuhan temuan terhadap temuan. Penggunanya sementara itu aja sih. Penggunanya yang menggunakan inspektur tetap sama ya. Karena masih sama.
Cuman kasih note aja, Mbak Sal. Tentang keterangannya mungkin ya apa ya, intinya ada draft 182 lah, perubahan revisi, ada revisi perubahan peraturan, rencana perubahan gitu aja. Nanti kalau misalnya ada perubahan aturan yang terdampak itu semua ini juga termasuk ya berarti? Maybe yes, maybe no. Ini yang paling jelas ini. Iya, yang paling jelas itu, karena kalau untuk kriteria severity dan probability kita juga harus melihat dari aspek safety management sistemnya. Kalau ada CSR 19, ini juga apakah nanti untuk severity dan probability ini dihitung oleh teman-teman di operator atau dihitung oleh inspekturnya. Nah, ini juga agak berubah sebenarnya. Seperti itu sih. Oke. Makanya kemungkinan perubahan bisa berubah ke ya inputannya, kalau yang tadinya inspektur bisa inputan dari operator. Kalau misalkan konsepnya mau dilempar, iya. Kalau dilempar, kalau severity sama probability-nya ini dilempar ke teman-teman operator, berarti sumber datanya sudah bukan inspektur lagi, tapi ke teman-teman operator. Tapi pada dasarnya yang nomor yang D3 ya, yang modul safety risk index itu pada dasarnya fix sih. Karena yang penting dari modul severity dan probability itu saya tinggal siapa yang mau menjalankan, intinya seperti itu. Oke. Oh ya, tadi yang mau jadi perbandingan ISO berapa ya Mas Adit, Pak Afandi? 19011. 19011. Ya. Oke. Coba kami lihat-lihat juga dokumennya. Butuh saya kirim nih. Oh, ada. Ada. Banyak. Cuma mau membandingkan aja sih kira-kira saya kirim perbedaannya apa sih? Saya kirim perbedaannya banyak. Saya kirim di grup ya. Boleh. Oke, done. Oke. Kita lanjut ke sini dulu ya. Pak Afandi, Mas Adit, Mbak Laras. Yes. Modul penilaian, rapor penilaian kepatuhan dan tingkat keselamatan penerbangan. Ini sepertinya laporan. Bukan. Jadi dari hasil penilaian risiko ini dihitung jumlahnya berapa sih? Ibaratnya kita punya ranking. Jadi nilainya, penyelenggara A baik, penyelenggara B jelek, gitu. Intinya seperti itu. Diinputkah di sini atau ada sumber data lain? Diinput di sini langsung atau memang ngambil dari mana terus diolah di sini? Ngambilnya dari lampiran 2B itu, Mbak. 2B selanjutnya kalau nggak salah ada. Artinya kayaknya itu kalkulasi, Mbak. Jadi kan kita melaksanakan audit nih, inspeksi atau pengawasan secara keseluruhan ya, oleh DNP juga. Itu nanti dari aplikasi ini harapan saya, karena kita sudah nginput hasil pengawasannya dengan risk index-nya sedemikian gitu kan. Nah itu si aplikasi ini dashboard mengkalkulasikan sehingga nanti secara grafik bisa muncul siapa yang bagus, yang baik, yang lelet auditinya, ataupun sampai ke inspektur sekalipun ya, nanti kan ada penilaian inspektur juga ya. Itu secara otomatis terkalkulasi gitu, Mbak. Iya, maksud saya berarti ada data yang bisa diolah di sini. Maksudnya input datanya bukan di sini gitu ya, Pak? Input datanya di modul panduan penilaian risiko itu. Oh, input datanya malah di sini. Ya. Jadi output dari si modul itu
dipakai sebagai input di rapor kalau ref ke 182. Jadi secara otomatis ya Mas Adit ya. Jadi kalau misalkan tadi kan ada ada yang comply ya apa ya tadi ya lengkap, tidak ada dengan catatan, itu kasih pembobotan. Misalkan ya itu nilainya 3, tidak lengkap, lengkap separuh misalkan gitu, kasih nilai 2, nggak lengkap 1, nggak ada sama sekali 0. Seperti itu sih, dari pembobotan itu kumulatif tuh semua nilainya dirata-ratain seperti itu. Kalau Mbak Sal mau lihat ada di lampirannya kalau nggak salah. Di setelah yang lampiran itu ada tata cara perhitungannya. Coba dilihat di 182 tadi kan sempat share tadi sih. Kelihatan nggak, Mas? Belum. Belum share berarti. Iya kok share-nya saya di tab saya nggak kelihatan Mbak Sal. Ini kelihatan nggak Pak? Ini kelihatan Mbak. Ini udah. Turun terus. Oh ini banyak ya formnya. Sampai pegel aja. Nah ini berisiko berubah nanti nih kalau film saya Mas Adit. Iya memang. Terus ada ya? Saya kalau salah ada deh. Penilaian tuh ada perhitungannya, coba terus deh. Ada, kayaknya saya ada rumusannya. Saya pernah baca soalnya. Tata cara penilaian. Ada totalitas. Iya. Cuman halamannya saya lupa. Di halaman mana? Sebelum apa? Nah, flow ini juga berubah nanti nih. Udah habis? Oh, ke atas berarti ke atas. Ke atas, Mbak. Sampai panjang lagi. Lampiran 1-2 kalau bukan 1. Apa bisa saya filter apa yang bisa difilter? Rapornya atas deh Mas. Total deh, coba total. Nah, wilayah sini. Ini dia nih. Iya, persis. Nah, itu nomor 9 ada simulasi penilaiannya seperti apa. Itu doang. Nah, ini simulasi raportnya. Kalau dia memenuhi, nah ini beda lagi nih. memenuhi dengan catatan, tidak memenuhi, kasih pembobotan nilainya berapa sebelah kanan Mbak. Bawah terus ini kan ada 1, 2, 3, jumlahnya 20, turun lagi. Kalau 20 itu nilainya berapa. Jadi kategorinya baik, sangat baik. Seperti itu sih Mbak. Jadi, coba saya kembali ke sini. Kalau saya penangkapan saya yang tadi, yang sebelum ini, itu tuh, ini digunakan untuk menghasilkan form panduan. Yes. Jadi nanti yang diinput oleh inspektur adalah persyaratan-persyaratan ini, kriterianya apa saja diinput, kemudian uraian-uraian hazard dan resiko juga diinput, sehingga menghasilkan form ini. Tadi saya nangkapnya begitu. Jadi modul yang ini itu gunanya untuk menghasilkan form panduan. Nah, tapi kemudian bergeser pembahasan selanjutnya, ternyata form ini, menu ini malah digunakan untuk menginputkan hasil penilaian. Untuk diolah di sini. Iya. Gitu. Jadi yang benar yang mana, Pak? Yang terakhir. Yang terakhir. Jadi menu ini digunakan untuk menginputkan penilaian risiko. Jadi nilainya diinputkan di sini, kemudian nanti selanjutnya data-data dari sini kita
olah di Hitung. sini Ya. berdasarkan rumusan yang sudah ditentukan di sini total tadi. Yes. Rumusan ini. Ya. Berarti kalau misalnya Pak Havandi dan tim menghendaki fleksibilitas, gambaran saya form ini harus bisa diubah sendiri oleh penggunanya nanti, oleh orang yang bertanggung jawab lah. Kalau sekarang kan inspektur. Maksudnya diubah sendiri gimana tuh, Mbak? Jadi misalnya ini kan ada bidang ya, bidang. Nah, nanti sampai dengan terbentuknya panduan ini, itu tuh diinputkan sendiri gitu. Misalnya ATS, kemudian bidang di bawahnya tuh ada sertifikat poin penyelenggara pelayanan lalu lintas dan seterusnya, itu diinput sendiri. Karena bisa jadi ada perubahan-perubahan. Kemudian nanti ada yang untuk mengelola kriteria, untuk mengelola kolom hazard, risiko, dan seterusnya. Cuma itu sih kategori untuk yang indeksnya ini tadi ketika ada perubahan, bisa juga sih sebenarnya diatur. Itu pada saat terjadi perubahan aturan aja kan Mbak ya? Iya, pada saat terjadi Ada perubahan sekali, aturan. ya. Perubahan aturan baru diinput lagi ya, artinya diupdate ya, bukan diinput. Iya. Ya. Nah, cuma apakah memang kita hanya butuh kolom-kolom ini saja, ataukah nanti bisa jadi nambah kolomnya gitu. Nah, itu Mas Adit yang bisa jawab itu. Secara aplikasi. Kolomnya belum kebayang, Pas. Pada dasarnya gitu. Kalau memang kita kan ke depannya ya, bicara ke depan. Sorry, rapat sebelah, saya matiin dulu deh suaranya. Jadi kalau bicara ke depan, setiap pelaksanaan itu kan menggunakan protokol question. Pada dasarnya yang di mana nih? Di sini, di yang table ini sebenarnya ini munculnya dari protokol question. Mungkin kalau dari modul Excel-nya ada di modul mana tuh? Nggak tahu, Mbak Sal, coba dilihat deh. Yang saling terkait itu modul terkaitnya coba di Excel tadi. Yang tadi yang ada orang-orangnya, nama orang-orangnya, PIC-nya. Di basis data, Mas, Mbak. Nah, di data. Pengelolaan basis data ini ya? Iya, situ PQ di situ semua. PQ di situ semua. Location segala macam di situ. Ini kah? Iya, bukan yang ini. Yang tadi PIC pekerjaan tadi. Kan ada modul pengelolaan basis data nih. Nah, pengelolaan modul basis data ini akan saling terkait dengan pengelolaan penilaian resiko. Coba kita cek ya. Di sini kemarin kan memang sudah dibahas. Nah, ini. Saya mulai dari sini. Penyelenggara. Kemudian fasilitas kalibrasi. Kemungkinan sih ini ya, dari sini ke sini kalau kaitannya dengan daftar checklist ya. Nah, dari daftar checklist ini yang diambil dari sini kan inspektur menentukan nih, ya kan? Hasilnya seperti apa? Sudah ketemu hasilnya baru dihitung melalui modul yang pas inspektur ngisi hasilnya seperti apa itu di modul penilaian resiko tadi tuh. Yang tadi di bawah itu udah selesai semua, baru yang di bawah. Semua pada dasarnya sih based on nyawanya ada di basis data protokol question ini. Seperti itu. audit kelayakan, pengawasan penyelenggara pendidikan, kalibrasi. Ada form yang tadi ada di sini nggak, Mas Adi? Enggak. Nggak ada ya. Ini kan
Oh, form itunya yang di lampiran tadi? Iya. Oh, enggak. Nggak ditentukan di sini ya parameter-parameternya? Enggak. Itu dia makanya di 182 itu banyak gap-nya mau dirubah. Di tahun ini mau dirubah, makanya ini mau pakai yang mana. Kalau dirubah pun kita juga harus punya konsep biar enak sebenarnya. Berubahnya biar enak. Yang bikin juga enak. Iya. Oke. Jadi di sini memang digunakan untuk menginputkan nilai ya. Menginputkan nilai dari nilai resiko? Nilai resiko dari setiap protokol question. Untuk atau dan penentuan? Titik aja. Oke. Kita kembali ke sini kalau gitu. Ini poin D4. Menghitung. Apa? Raport penyelenggaraan navigasi penerbangan. Berdasarkan apa itu? Modul panduan penilaian risiko. Berdasarkan data pada Iya. Kalau rapor inspektur masuk ke sini nggak ya? Nilainya mungkin beda lagi ya. Kalau konsep 182 nggak masuk sini sih, Mas. Nggak, Pak. Beda lagi, Pak. Kalau rapor inspektur, Pak. Tapi di aplikasi dashboard ini masuk ini nggak rencana? Nah, itu nggak tahu, Pak. Van, bisa jawab nggak, Van? Siap, itu Mbak Sal yang kemarin kita ini bahas. Nanti rencana tetap masuk di sini, Pak. Ada masuk ya? Di ini inspektur. Iya, mungkin kriterianya bukan data seperti inspektur, ini. Siap. Ya, dibeda lagi. Di sini kan Tapi ada penjadwalan juga, Mas. Penjadwalan nanti inspektur ya, mungkin salah satunya di situ kita sisipkan. Tapi bukan di sini kan? Bukan di modul ini sih. Oke. Nanti karena variabel nilainya dia beda lagi kan. Oke, lanjut. Di sini juga bisa digunakan untuk mengelola data kategori penilaian. Mengelola kategori penilaian juga di sini ya. Ya, penetapan kategori ada di sini. Penetapannya kan tadi ada tuh 0 sampai berapa, 0 terusannya dari berapa sampai berapa, dari berapa sampai berapa. Itu sudah ada penetapannya sebenarnya. Kita menghitungnya nilainya kalau dari 182-nya. Dan kembali lagi, kalau nanti berubah berarti ya harus dirubah juga. Kategori judulnya udah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke.
Ini ada yang mau bisa untuk di-download nggak? Mau ada fitur downloadnya nggak? Download Excel gitu atau apa? Download Excel. Atau download apa gitu? Mau di-download nggak datanya? Lebih ke arah ini sih, kalau mau ada fitur download lebih baik. Cuman download Excel aja sih sebenarnya bisa dimanipulasikan datanya. Ibaratnya kita bisa lihat bikin trendingnya seperti apa, bikin ininya seperti apa. Lebih baik sih kalau ada. Tapi perlu nggak, Mas Adit? Dibilang perlu nggak perlu. Tapi kalau ada fasilitas itu lebih baik kalau saya bilang. Karena saya misalkan selaku pengolah datanya bisa lebih mengeksplor datanya gitu. Kalau ada fasilitas download data gitu. Walaupun di dashboard sudah ada ya, maksudnya di dashboard ada, cuman kalau misalkan saya butuh mengeksplor yang lebih datanya mau saya gali lebih lagi ya, saya lebih senang ada gitu kalau saya. Kalau saya sih mending ada. Kalau bisa ya di ini aja Mbak, diakomodir aja fitur download kan situ. Data apa yang rapornya ini ya di download ya? Data rapor, data penyelenggaranya, terus ya tahun berapa, terus pakai metode apa, inspeksi atau apa yang dilihat kan gitu. Seperti itu sih. Inspektur juga ini? Inspekturnya yang bertugas siapa? Apanya? Oh, penggunanya? Ya. Yang jalanin sistem lah. Kita udah nggak nginput lagi kan? Oh, enggak memang. Tapi nantinya yang bisa mengakses aplikasi ini siapa? Inspektur bisa, pimpinan bisa. Lebih ke arah manajemen sih kalau ini. Oke. Ini juga masih ya. Iya, manajemen. 82. Ya, ketua tim. Oke. Boleh diulang lagi tadi Mas Adit? Ini. Direkod kan ya? Ntar kalau kurang tolong diiniin lagi ya, diputar lagi. Iya. Tadi nama penyelenggaranya, terus tahun pengawasannya, lalu metode pengawasannya pakai apa saja. Itu satu rangkaian tuh. Nilainya berapa, scoringnya. Inspekturnya siapa saja. Mungkin kalau nggak nama pakai NIP lah. NIP nggak, kode inspektur lah. Nanti list kodenya bisa dikonversikan ke biar nggak terlalu kelihatan inspekturnya siapa. Oke. Nah, kalau bisa download data rapor, terus saya butuh panduan risiko, juga butuh download datanya sih Mbak. Jadi detail dari ini saya butuh lihat ke dalamnya kayak apa. Hasil ini kan hasil panduannya tadi. Iya. Atau list datanya aja. List hasilnya. Hasil kan udah inspektur udah masukin nih. Yeah. Kriterianya seperti apa, ini seperti apa. Nah, itu semuanya bisa kelihatan maksudnya. Download data hasil penilaian ya. Apa aja nanti datanya? Nama penyelenggara. Ya sama yang bawah. Cuman ditambahkan nambah protokol questionnya semua tuh. Plus. List kode nih, nilai skor itu diganti.
diganti dengan apa ya istilahnya nilai protokol question lah, gampangannya gitu. Oke, gini? Lebih kurang seperti itu. Oke. Oke, sudah semua berarti. Selesai dong. Nggak Mbak. berasa udah sejam. Saya mau confirm dulu Mbak, yang tapi di grup lain, yang di PIC yang lain, terkait dengan modul yang protokol question itu di 182 itu ada memungkinkan untuk menambahkan protokol question yang ada. Jadi kalau misalkan sekarang protokol question diterapkan ada 100, saya di lapangan ternyata saya butuh ada protokol question tertentu, maka saya di lapangan bisa langsung nambahin. Nah, jadi totalnya pas saya pelaksanaan di lapangan itu, totalnya 102 protokol question. Nah, itu apakah diakomodir di dalam mekanisme ini apa tidak? Tapi ini di list yang lain, bukan di penilaian resiko. Itu nanti di basis data mungkin ya? Iya, yang di basis data itu. Di itu sini. Nah, itu semua harus bisa mengakomodir mekanisme seperti itu sih, Mbak. Berarti tadi form panduannya bisa untuk listnya bisa diinput dari sini ya? Iya, listnya ngambil dari sini plus tambahan yang dari inspektur. Inspektur itu berarti bisa nambahin kapan aja gitu, insidentil? Bisa. Di 182 diakomodir untuk itu. Terus kalau misalnya di tanggal 1 misalnya ditambahin, itu berlaku untuk seterusnya kan? Tidak, hanya berlaku di lokasi itu saja. Hanya berlaku di lokasi itu di tanggal itu saja? Iya. Oh. Ayo, gimana tuh mikirnya? Iya. Jadi ini kalau boleh dibilang ini kan sumber datanya KP30. Kalau itu tadi ini kan fix, KP 182 kan? Iya, KP30 itu hanya isinya protokol question. Tapi di 182, inspektur boleh menambahkan jika ada dirasa perlu. Nah, itu harus ditambahkan juga. Ini tambahan ya, saya cetak biru kalau gitu. Ini modul tambahan yang ke-14. Namanya apa, Mas Adit? Tambahan inspektur. Tambahan protokol question by inspektur. Aduh. By inspektur. Sudah, by inspektur. Ini ya. Menambahkan protokol question namanya atau apa? Protokol question. Jika diperlukan. Itu 82, Mbak. Oke. Oke, sudah. Oke, tapi gambaran dapat kan ya?
Kalau misalkan kalau misalkan di lokasi itu ada penambahan by modul itu tadi juga, maka penilaian resiko pun juga ditambahkan dalam artian seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi defaultnya ada, toppingnya juga ada. Berarti kayak makan lah. Iya, iya, iya. Pizzanya ada, kita mau topping apa tambahannya? Toppingnya. Jadi ketika ditambahkan di basis data, nanti di sini nambah ya. Pada saat menilai. Tapi hanya saat itu juga, nggak berlaku untuk yang lain-lain, nggak berlaku untuk yang manapun. Intinya gitu. Oke. Ada lagi Mas Adit, Pak Fandi, Mbak Laras? Kalau dari saya cukup. Nanti data ini masih bisa diakses di link yang pernah saya share di grup. Nanti kalau misalnya linknya bit.ly list pekerjaan DNP 2021 kalau nggak salah. Dikirim lagi Mbak. Ada di grup. Oh, ada di grup. Belum join ya tadi ya? Saya Oke. Nanti saya kirim ulang. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya cukup bingung, cukup banyak itu. Aduh, apel sore kami Mbak. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan ke Mas Agung. Kalau bisa sering-sering aja begini, artinya mungkin nanti kan si Mbak Sal dan tim kan akan memproses, mencoba trial dari tiap-tiap apa yang disampaikan, maunya kami seperti apa berdasarkan aturan. Kalaupun ada kendala, ada sesuatu yang dipertanyakan, kita bisa buka ujung lagi gitu aja Mbak Sal. Baik Pak. Pak Fandi. Iya Pak Jul. Bukan Pak, tadi saya kurang ngopi juga Pak terkait ini. Apa yang tadi Bapak sampaikan yang rapor untuk kinerja inspektur itu di mana dia Pak? Bukan yang di sini. Di tempat sama Mbak Sal tuh, diumpetin sama Mbak Sal. Coba saya cari ya Pak. Siap. Itu aja Pak, karena kita juga mungkin nantinya kan akan mengerjakan itu Pak. Setuju Pak Jul, siap. Ada kinerja inspektur kita ya, tupoksinya ya. Iya. Oke Mbak, kalau ada nggak apa-apa Mbak, nanti aja sampaikan. Ini Mbak, yang berhubungan dengan aplikasinya SIPNP, yang aplikasinya database inspektur itu loh Mbak. Yang di subdit personil. Subdit personil. Coba saya lihat dulu. Ini? Diam. Ini bukan. Coba yang bawahnya Mbak. Khusus sih Mbak, dia khusus Mbak, khusus untuk penilaian kinerjanya Mbak. Udah ada di sini ya Pak? Nggak ada kayaknya nih, aplikasi lisensi ini Mbak ya, rating dan personil aplikasi. Kalau ini konsepnya beda dengan evaluasi inspektur. Kalau ini lebih ke arah apa ini? Inspektur ada? Ini enggak, kalau ini sih yang ini Mas, apa namanya? Yang personel yang Ernap nih. Cuma kan? di sini tuh ada juga terkait dengan personel inspektur. Belum kebahas apa jangan-jangan Van? Kayaknya belum iya kayaknya kelewat di sini deh. Kemarin ini sih udah disampaikan kok. Waktu ini loh Mbak, rapat kemarin yang bahas basis data itu loh. Pekan lalu? Iya, pekan lalu. Terkait apa ini personil? Kalau pekan lalu kan kita bahasnya soal coba Mbak buka yang kita buka bukan di sini nih, bukan. Ini rating personel itu
Yang bawah, yang poin 4. Nah, mungkin di sini kali Pak ya. Menarik data, menampilkan data personel inspektur. Kita iniin apa ditambahkan raport inspektur di poin yang poin ini, modul basis data inspektur navigasi ini. Ini satu paket sama kegiatan ini apa gimana, Van? Satu paket, Mas. Ini bikin baru ini ya? Iya, bikin baru. Tapi yang nanti mungkin kinerja itu ini apa? Ya, Pak. Nanti kinerja inspektur itu mungkin nanti item-itemnya terkait dengan seorang inspektur itu melakukan pengawasan, kemudian dan yang lainnya lah, surveillance ataupun terkait dengan pengawasan lah intinya. Nanti di situ dapat kelihatan mungkin ya kinerjanya gitu ya Pak Pandi ya. Iya Pak Jo, benar. Iya, saya belum lihat nih kalau di tabel ini kayaknya agak ribet nanti nariknya. Iya. Kalau menurut saya gini Mbak Sal, kalau seandainya memang belum ada dari hasil tulisan-tulisan seperti ini, mungkin bisa ditambah fitur tambahan terkait dengan keinspekturan. Nah, itu caranya adalah dengan membuat link dari tiap-tiap tulisan yang ada di sini. Misalkan ini kan, menarik data inspektur navigasi penerbangan, itu 1 poin. Jadi semua data inspektur, siapa dan berbuat apa dalam 1 tahun, berapa kali jumlahnya, terus hasil, misalkan dari sisi pengawasan, hasil pemenuhan monitoring pengawasannya seperti apa, itu di-linkkan aja, nanti akumulasi di fitur tambahan itu. Jadi dia secara otomatis gitu kan. Misalkan si A berapa kali pengawasan, terus si A itu berapa kali dia on time dalam after pasca auditnya, pasca inspeksinya, pasca pengawasannya gitu kan. Terus berapa kali dia mungkin training, bisa juga lah. Jadi kalau variabel-variabel bisa kita tentukan nanti. Yang penting dari sisi Mbak Sal ada fitur tambahan yang inputnya itu dari link tiap-tiap data yang ada terkait dengan inspektur. Kalau belum ada ya, ini saran aja. Link yang dimaksud ini berarti memang dari aplikasi yang ada, dari yang sudah dibuat ini nih. Udah ada aplikasi, udah pernah ada aplikasi semacam SIPNP ini. Bukan Airnav ya kalau kita inspekturnya. Jadi yang kita nilai itu kinerja inspekturnya. Dia siapa, ngapain aja, berapa kali, hasilnya seperti apa. Nah, data-data itu bisa diambil dari contoh seperti ini nih. Misalkan ini ada kan di baris 26 tuh ada menarik data inspektur navigasi penerbangan. Itu 1 tuh bisa di-link kan. Dari A sampai Z inspekturnya siapa aja. Nanti dari A sampai si Z itu sudah berapa kali, ngapain aja, berapa kali, terus hasilnya seperti apa gitu. Itu terakumulasi di fitur tambahan itu. Terkait dengan rapor kinerja inspektur. Yang rapor kinerja inspektur itu merupakan akumulasi dari semua aplikasi yang tersebut di dashboard ini, kecuali peralatan ya. Nanti bisa dibikin variabelnya. Variabel apa saja yang diakumulasi. Baik, Pak. Itu kalau belum ada ya Mbak Sala, kalau belum ada Van. Ya Pak. Kemarin sempat dibahas tapi saya lupa di mana. Ya. Kalau yang personel ini aja sih Mas Irfan. Kemarin, karena yang di bawah ini kan checklist semua. Lalu checklist semua. Yang ini loh Mbak, yang terkait dengan masukan-masukan termasuk yang kemarin buat bank data itu loh. Data scanan tuh di bawah kalau nggak salah ya. Bank data. Ini gudang file. Oh, gudang file. Oh, baru itu ya, berarti belum. Iya. Nah, ini izin Pak Hafadi yang terkait dengan gudang file ini nanti seperti apa ya yang kemarin dimasukkan di grup itu? Kayak data rutin SMS, investigasi, hasil pertemuan IQ, blueprint DJU.
Oh iya. Ya itu sih yang kalau saya bayangkan itu nge-link ya. Datanya nge-link sehingga nanti diakumulasi dalam satu fitur. Dalam satu tempat dia diakumulasi. Mungkin gitu ya sederhananya berpikir. Ini izin Pak Fandi, ini gudang file ini maksudnya kita sifatnya gudang file arsiparis atau gudang repository terhadap data-data ini sebenarnya? Itu yang kedua tuh, data-data tuh. Jadi kalau ngelihat baca begini, kesannya kita cuman kayak arsiparis, jadi data rutin SMS, data investigasi kita taruh di mana, nanti disimpan di mana, lebih ke arah arsiparis sih kalau saya baca. Saya nangkapnya juga begitu. Ini agak-agak ribet ya. Artinya nggak hanya sekedar sebagai tempat, bukan sebagai store aja ya, tapi dia merupakan ini sumber data yang bisa ditarik nanti, di-link-kan. Misalkan data rutin SMS, itu kan dari data ini yang tersimpan, itu sudah ada pengklasifikasiannya, misalkan hasilnya seperti apa, lokasinya mana, terus implementasinya seperti apa. Nah itu bisa diambil datanya untuk ke perhitungan. Begitupun dengan investigasi. Dalam 1 tahun kita melakukan investigasi kemana aja, hasilnya seperti apa, pelakunya siapa. Nah itu bisa kita tarik datanya, dibuat link gitu. Idenya sih seperti itu ya, maksudnya ya. Nah ini serupa sistemnya dengan rapor inspektur. Rapor inspektur juga gitu. Berarti bank data kalau boleh bilang ya? Gitu ya, bank data ya sebutannya ya. Ya, tapi dia nge-link, nanti dia bisa kita ambil secara otomatis. Nah, otomatisnya itu di mana? Ya di fitur itu mintanya apa. Lalu nanti dari bank data itu ya, misalkan dia sudah ada secara otomatis nge-link. Jadi fitur itu tinggal ngambil aja. Misalkan si A, misalkan bagaimana hasil investigasi tahun 2020. Nah, itu langsung ditampilkan tuh di fitur itu. Karena dia ngambil sumbernya dari bank data ini. Misalkan berapa kali inspeksi, berapa kali investigasi, kejadian terparahnya di mana. Jadi ada variabel yang harus diperhitungkan. Oke. Ya, idenya gitu Mbak Sal. Jadi kalau bahasa aplikasinya nggak ngerti lah, pokoknya kayaknya sih logikanya kayak gitu logikanya. Berarti confirm berarti ini sifatnya bank data bukan gudang file sih. Makanya saya baca di gudang file data ya. Gudang file mah arsiparis ini ntar nih jadiannya. Gudang data ya, setuju, gudang data, bank data. Boleh konfirmasi Pak Hafandi? Boleh. Nah, jadi modul-modul yang kita bangun, ini kan ada 5 modul ya Pak. Iya. Ada dashboard nanti yang isinya adalah data-data yang nanti berupa grafik, chart, kemudian jadwal terdekat dan seterusnya. Ya, kemudian, itu semua ya, dari semua ya. Iya, dari semuanya. Karena ini ranahnya manajer ini, ranahnya pimpinan, karena dia akan melihat apa sih kesimpulannya gitu kan. Betul, di Pak. Portal dashboard itu. Kemudian ada pengelolaan basis data, ini sebagai data sumber nantinya. Data sumber kalau di RKS isinya diantaranya adalah ini data-data penyelenggara, kemudian ya bisa kita panggil ya. Navigasi, betul. Dan ini sumbernya dari bisa jadi data Excel, bisa jadi dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya seperti SIPNP. Nanti kita tarik untuk ditampilkan di sini. Ya, karena ini datanya dinamis, harus rajin diinput. Betul. Nah, sebenarnya itu datanya kita tarik, kita simpan ke database-nya, database aplikasi dashboard ini, Pak. Jadi sebenarnya aplikasi dashboard ini selain bisa untuk input data bisa juga untuk ngambil data dari beberapa aplikasi yang memang sudah ada gitu, Pak. Setuju. Dan nanti kita simpan juga. Iya betul. Dan nanti kita simpan di database-nya aplikasi dashboard ini. Data. Nah, apakah itu sudah mewakili yang modul yang disebut dengan bank data oleh Pak Afandi? Sementara iya. Iya ya Pak ya.
Oke, berarti saya Parah anggap ya. Nanti kalau lagi mood bisa nambah lagi tuh. nambah lagi itu biasanya apakah memang karena ada aplikasi yang memang harus kita tarik datanya untuk kita simpan di sini, ataukah memang ada yang harus diinput sendiri oleh pengguna, diinput secara manual oleh pengguna? Saya berharap dua-duanya ya, karena kan satu, dashboard ini bisa jadi nanti menjadi seperti andalan orang pimpinan ataupun orang ingin melihat bagaimana performa DNP. Kedua, sehubungan dengan adanya banyaknya perubahan teknologi maupun data, itu bisa diinput secara manual di sini, baik karena itu mungkin perubahan aturan segala macam ya, itu bisa diinput ke sini, nanti bisa kembali ke nomor 1, bisa dilihat. Gitu. Ya betul. Sebenarnya memang konsepnya kalau yang saya lihat dari sumber data yang ada di sini sejauh ini ya Pak, untuk modul pengelolaan basis data dan modul penilaian risiko tadi, itu sudah ada di aplikasi ini Pak, karena file yang tadinya Excel bisa kita input ke sini, file yang atau data-data yang ada di aplikasi lain bisa kita tarik ke sini. Iya. Begitu Pak. Jadi mungkin ini bisa kita, maksudnya bukan dijadikan sebagai modul, mungkin bukan dijadikan sebagai aplikasi mungkin ya Pak. Kalau menurut saya belum bisa jawab kalau itu. Tapi sumber data lah jadinya. Saya kasih keterangan aja di sini ya. Boleh. Oke. Tapi bank datanya yang rapi ya Mbak ya. Kita nginput juga berdasarkan aplikasi, misalkan menambah input baru itu dalam bentuk aturan, atau input baru itu dalam bentuk karena adanya peralatan baru. Jadi bisa termonitor di dashboard. Karena kan idenya ya, kalau nggak secara tidak tertulis, ini setingkat dirjen bisa ngelihat ini gitu kan. Baik Pak. Ada lagi Pak Hafandi? Cukup. Banyak sih. Pelan-pelan aja, per step-nya nanti ya. Idenya banyak nanti. Kalau misalnya pekan ini bisa meet di hari yang lain, kami juga siap. Boleh, karena mungkin saya pikir ya kawan-kawan kita sudah tergantung nih sama Mbak Esal sama Mas Agung. Karena nanti produknya buat kita ini. Tapi berawal dari Mbak Esal sama Mas Agung sendiri, kalau dia pusing pasti nanya sama kita. Nanti kitanya baru berkembang lagi jawab. Kita analisis dulu Pak. Biarkan. Ya paling nggak tiap 2 minggu paparan lah gimana progresnya gitu kan. Nanti kita kalau geser-geser kita lurusin gitu kan. Ya Pak, siap. Mungkin cukup dari saya Pak. Mbak Sal, confirm dong. Ya. Terkait dengan protokol question itu nanti kan dilaksanakan ada modul pengawasan tuh. Nanti mekanisme penyimpanannya sudah ternote belum kalau satu protokol question itu bisa di handle oleh satu atau lebih dari satu inspektur, dalam artian satu protokol question itu yang ngecek misalkan saya, bisa juga satu protokol question itu yang ngecek saya sama Mbak Laras. Jadi teridentified bahwa protokol question ini yang ngecek si A, si B. Gitu loh. Jadi nanti kelihatan tuh kalau misalkan dari rapor inspekturnya, memang dia dinasnya banyak, tapi nggak pernah dia inspeksinya banyak, auditnya banyak, tapi nggak ada yang dikerjain. Gitu loh. Kan sama aja bohong sebenarnya. Iya harus bisa tuh Mbak Sal. Harus bisa. Ini ya Mas Adit. Yang ini tadi bukan? Bukan. Jadi yang mana? Jadi kalau saya kerja kan saya sesuai dengan jadwal daftar pertanyaan tadi tuh. Nah, daftar pertanyaan ini, di modul pengawasan ini harus bisa menyimpan siapa yang meng-approve atau yang melakukan ini, yang memberikan apa namanya ya. Tadi di modul resiko itu tadilah, kalau boleh dibilang tadi penilaian resiko tadi. Nah, di penilaian resiko ini siapa yang nyimpen?
Oke. Kan inspekturnya nih harus Mm-mm. dikasih catatan, inspekturnya ini bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa lebih. Iya, karena di Intinya list. begitu. Terus? Jadi kalau saya butuhnya ini per downloadnya penilaian resiko itu per 1 protokol question itu hasilnya apa, yang ngerjain siapa, gitu loh. Per 1 protokol question yang dimaksud adalah satu protokol tuh yang misalkan mana gini nih, nih, yang dimaksud dengan satu protokol? Di sini nggak ada, saya contohin aja kalau dari hal ini misalkan apakah penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan memiliki sertifikat, misalkan seperti itu ya, 1 ya. Itu 1 protokol question. Nah, 1 protokol question itu yang ngerjakan misalkan saya sama Mbak Laras. Berarti ada 2 dalam orang satu yang tim ya? mengerjakan itu. Dalam 1 protokol question itu. Dalam 1 tim ya? Dalam 1 tim itu ini siapa yang ngerjakan? Iya, benar. Dalam 1 tim audit maksudnya Mbak Sal. Misalkan dia 6 orang. Misalnya nih dalam 1 tim ada 3 orang gitu ya. Ada 3 orang. Satu tim ada 3 orang, protokol question-nya ada 100. Ya. Nah, 4 orang deh biar gampang. 4 orang protokol question-nya ada 100. Mas Adit nanti ngerjain dari protokol question nomor 1 sampai 25. Yes. Mbak Laras nomor 26 sampai nomor 50 gitu. Bisa aja 1 sampai 100 dikerjain sama tim barengan. Maksudnya gimana itu kalau barengan? 4 orang barengan. Jadi misalkan kalau enggak gampangnya gini, 1 sampai 50 itu dikerjakan 2 orang, saya sama Mbak Laras. Yang 51 sampai 100 yang ngerjain Mas Irfan sama Mas Romi. Misalkan begitu. Kayaknya itu hanya bisa 2 orang deh. Seperti itu. Kayaknya hanya 2 orang Mas Adit ya. Jadi istilahnya yang main sama yang ngedit nanti. Ya, kita komutin aja Mas. Kalau mau dievaluasi ngelihat itunya sih Mas. Kita lihat ntar ngerjain 3 orang tergantung panduannya sih sebenarnya sih. Kalau panduannya panjang berarti kan ketua tim akan mengalokasikan di situ lebih banyak sumber daya. Oh, tinggal masukin password kodenya ID-nya masing-masing ya. Maksudnya itu mekanismenya juga harus diatur. Jadi ketika mau meng-approve, yang nge-approve inspektur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan gitu. Kelihatan tuh. Berarti harus milih siapa yang ngerjakan dulu di awal ya sebelum di aplikasinya mungkin kalau bayangan saya pada saat penggunaan PEKI ini itu ada preambulnya dulu. Misalkan dibuka gitu kan, di login oleh siapa, nanti yang loginnya itu dia yang bagi-bagi tugas. Misalkan si A 1 sampai 25, si B 26 sampai 50 dan seterusnya. Tapi 1 sampai 25 itu bisa si A dan si B gitu kan misalkan. Tapi si A sebagai main, si B sebagai recheck, editing lah misalnya gitu kan. Itu tugas ketua tim yang mengarahkan itu semua ya, bagi. Dia nanti yang ngelogin dia. Ketua tim yang login, dia yang bagi-bagi tugas di aplikasi ini. Berdasarkan pelaksanaannya, si A nggak bisa dia mengaudit di PEKI 75 sampai 100. Mungkin, tapi bisa aja sih aplikasi ini kan. Nah, itu mekanisme seperti apa. Artinya di ketua tim nanti dia diberi peluang untuk mengalokasikan tiap-tiap PEKI itu siapa aja inspekturnya dalam 1 tim. Ya. Itu nanti kaitan sama rapor inspektur tuh Mbak Sal. Nah, itu Pak, maksud aku tadi gitu. Jadi kalau memang kita mau bikin rapor inspektur, kita ngelihatnya bukan berdasarkan SPT, tapi seberapa banyak dia mengerjakannya. Ya, bisa. Kompleksnya dia kerjakan. Itu. Ternyata yang dikerjain administratif doang. Kan ini kompleksitasnya rendah nih. Kalau ngerjain prosedurnya, ngecek ini, wah banyak ininya, kompleksitasnya makin tinggi. Wow, berarti bagus. Masal. Ya. Kami itu banyak ide loh untuk membangun inspeksi ini. Jadi kalau Mbak Sal perpanjang terus nanti makin banyak idenya, bingung nanti. Saya malah jadi pengen nanya ini. Nilai protokol question ini yang mana? Karena tadi Mas Adit kan bilang protokol question-nya bukan di sini. Itu tuh. Yang mana? Atas ada, tidak ada. Bukan tadi. Yang ini? Nah, itu kriteria itu. Ini kan kriteria. Iya. Itu ada, nilainya cuma itu doang. Ada dikonversi jadi apa? Ada dengan catatan. Ada jadi, kalau ada dengan catatan jadi kalau enggak, itu apa itu? Hijau atau kuning kalau nggak salah itu.
Hijau atau kuning. Jadi buta warna kan kita. Padahal cuma ada hitam, abu-abu tua dikit. Kalau nggak ada, jadi apa? Nilai protokol question yang dimaksud di sini adalah ini. Nanti dikonversi. Ya, itu kalau boleh dilihat di nilai rapor tadi, Mbak, yang total tadi. Kan ada level 1, level 2, level 3 tuh. Ya, lihat bawah-bawah. Terus. Nah, ini kan ada memenuhi, Iya, ini kan memenuhi level 1. Nanti dari itu kelihatan. Itu sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi yang ATS poin nomor 1 sertifikat ada atau enggak, itu nanti direkap di sini ya. Iya, nilainya kan Memenuhi ini atau berapa nih? enggaknya. Kalau level 1 Kalau no berarti finding, itu memenuhi, berarti no finding memenuhi. Kalau yang warna hijau level 2. No, warna hijau itu no finding. Hijau itu no finding. Oh, ya aneh sih. Soalnya tadi no finding itu nggak ada warnanya, Mas Adit. Iya, ada yang unik sih. Makanya saya bilang saya aneh kan? kalau ngikutin lampiran ini bingung sendiri saya. Ada yang ada yang enggak. Kalau tadi kalau kita ngikutin yang tadi ya, berarti kan finding ada warna. Yang pertama no finding itu kan nggak ada warnanya, itu memenuhi. Iya. Kemudian memenuhi dengan catatan yang ini itu antara hijau atau kuning. Kalau nggak memenuhi itu yang merah. Atau malah merah tuh nggak ada nilainya, jadi 0. Nggak bisa juga ya, karena ini nilai minimum katanya 1. Gitu. Nanti caranya kita berarti kita sediakan untuk fitur untuk mengkonversi dari yang kuning, hijau, kuning, merah itu tadi ke sini, ke nilai ini. Lebih kurang begitu sih, Mbak. Bukan begini, Mas Adit, izin Mas Adit. Jadi untuk poin per PG itu tergantung dari dari item protokol question-nya. Nah, protokol question-nya masuk di bagian mana? Dia di bagian prosedur kah, di bagian personil kah, fasilitas kah, atau bagian apa? Itu sih kalau seingatku Mas Adit. Baru nanti baru bisa ada konversi nilainya gitu. Konversi nilainya ke itunya kan? Dulu jadi kan? Jadi bukan nilai jadi bukan nilai ada dengan catatan, tidak ada catatan, bukan begitu. Gimana? Ini boleh diulang? Stopin dulu Rom. Pusing gue bacanya. Kayaknya harus di stopin aja. Ratakan kalau gitu 182. Iya betul, enggak. Jadi gini, jadi kalau untuk dari penilaian, jadi protokol question itu ada di sini ada penilaian tersendiri. Penilaian tersendiri itu dalam artian dia masuk ke bidang apa. Contoh dia masuk bidang protokol question itu dia masuk ke bidang sertifikat atau prosedur atau personil atau fasilitas atau dokumentasi atau dokumen. Nah itu ada penilaiannya tersendiri di bidang-bidang itu. Beda dengan penilaian risiko. Dengan kalau dia ada contoh nih kita masuk ke bidang prosedur ya misalnya prosedur, kalau dia tidak ada prosedur untuk mengontrol pesawat udara, nah itu masuk ke ada nilainya tersendiri di prosedur itu berapa dia nilainya untuk ketidaksesuainya. Nah kemudian untuk penghitungan totalitasnya lagi memang ada lagi sendiri nih di bawah sini Mas Adi, ini Mbak Sal, untuk itu. Untuk penghitungan angka-angkanya ini nilainya ini contoh nih begitu. Bingung ya Mas ya, aduh gimana ya jelasinnya. Jadi untuk menentukan tingkat ini kumulatif, ini langsung terakhir KP30 ini aja Rom. Di KP30 KP30 nggak Basal? KP30 kita cari dulu deh di sini. Kalau ada coba saya share screen aja deh. 2019 bukan? Ya. Ya, betul.
Apa keywordnya? Kita scroll sampai capek. Enggak, bawa nggak jauh, Oh, enggak. Sedikit doang ini. Jauh. Enggak, sedikit doang kok. Nah, ini bidangnya. Ini pertama ini untuk yang tower. Ada Ini masuk organisasi gitu. Jadi ada grup Nanti, besarnya Mbak Sal kalau boleh dibilang. ada grupnya masing-masing gitu. Nah, nentuin grupnya itu sesuai apa nggak sesuainya dari mana hitungannya. Mau otomatis atau mau based on inspektur lagi atau based on PIC ini pengawasan. aja Karena untuk di saat 182 nggak ini. pernah di-state. Nah, untuk saat ini kita satuin aja udah otomatis dari aplikasi aja udah. Kalau organisasi ini untuk setiap prosedur ini udah jadi otomatis aja dia. Jadi kita nggak, jadi semua itu sama. Jadi untuk penilaiannya. Kalau mau otomatis, lu mau pakai hitungannya pakai apa? Nah, itu yang hitungannya ya? Enggak, jadi bukan hitungannya gini. Ini kan organisasi ada berapa nih Mbak Sal? Sorry Mbak Sal. Dari nomor 1 sampai berapa tadi itu? 9. Sampai 9. Nah, dari 1 sampai 9 ini kan nilainya, sorry Mbak Sal. Ada sesuai, tidak sesuai sama tidak diterapkan ya atas. Nah, tidak diterapkan. Nah, ini kalau ada satu, nah ini kan nggak bisa aja memungkinkan tidak gabungan dari 3, kombinasi dari 3. Nah, ini konversinya yang ini harus bagaimana kan gitu. Betul. Ya, itu yang harus kita sepakati. Itu Mas Adit. Dari 19 ini. Makanya aku bilang aku bingung. Untuk ini gimana? Itu yang harus kita sepakati. Memang nggak ada di 182. 182 cuma ya based on kita memberikan penilaiannya itu based on kira-kira dan based on ya udah sih gitu, based on-nya seperti itu. Jadi jadi begini Mbak Sal. Jadi kita tidak jarang ya, terutama saya ya jarang melihat risk index, maksudnya jalan melihat base risk index betul, karena khawatir kalau tidak kita mengeluarkan kata-kata tidak diterapkan seperti itu kan, padahal ada, atau kita memberikan penilaian tidak sesuai dengan nilainya, nanti nilainya yang tinggi, high risk-nya tinggi seperti itu kan, nanti akumulatifnya diakumulasi nanti akan dia pas dihitung terakhir ya, diakumulasi nanti akan kelihatan nggak ini nanti dianya nggak comply secara untuk memberikan pelayanan aplikasi penerbangan. Itu nanti yang dikhawatirkan saat ini. Makanya sekarang kalau mau ya kita sepakati bersama biar biar otomatis penilaiannya. Jadi dari Sabang sampai Merauke nilai untuk organisasi nomor 1 sampai 9 untuk organisasi ini semuanya nih, kalau sana ini tidak atau ada pilihan sesuai, oke, berarti nggak masuk. Ada pilihan tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai, ada tapi tidak sesuai gitu kan, nanti dia otomatis mengeluarkan poin tersendiri atau warna tersendiri, kumulatif angka sendiri. Nah, itu yang saat ini belum kita atur di 182 kita gitu. Nah, lebih kurang begitu. Nah, cuman gini aja mungkin menghemat waktu lah. Nanti kita mungkin rapat lagi nih terkait dengan hal ini, Mbak Sal sama Pak Agung. Jadi sembari itu Om Romi tolong delete dong kapan. Jadi kita sepakatin konsepnya di 182 ini diperbaikin kapan, sehingga biar Mbak Sal sama Mas Agung bisa bergerak lebih lanjut, udah lebih dapat gambaran, karena ini Oke, lanjut Mas, lanjut. Biar Mbak Sal juga bisa bergerak. Kita juga baca dari 182 juga pusing mengira-ngira, lebih baik kan kita punya patokan dulu nih, misalkan kita bikin draft dulu atau bagaimana. Jadi 182 itu kita fixkan, kalau misalkan enggak ya harus bagaimana. Itu aja sih sebenarnya. Gini, Mbak Sal dan Mas Agung, ada timeline nggak kapan untuk ininya? Jadi saya bisa paralel nih, maksudnya bisa membagi-bagi waktu. Lihat timeline-nya ini kapan kita harus action-nya ini untuk mencocokkan. Nanti kita cek dulu deh ya Mas ya. Saya buat timeline ya, nanti tolong diinput di Japri aja atau gimana nanti biar saya dan tim, nanti Mas Adit juga, dan Kamila di PDKMP, kami akan sesegera mungkin. Nanti saya merumuskan dulu. Yang jelas kalau untuk kami untuk merevisi
apa 182 itu sudah poin-poin besarnya sudah tergambar, sudah termetrik itu kayak gitu. Tinggal kami duduk bareng dan ngobrol bareng dan memaparkan dan menunggu minta masukan dari teman-teman di KMP yang lain gitu sih. Oke. Kalau dari timeline-nya kami di bulan pertama itu memang fokus untuk menggali data dulu. Nah, mungkin kalau yang sekarang secara development aplikasi ini baru membuat base aplikasinya, milih-milih template mana yang cocok untuk dashboard. Terus ya ini paling menganalisa aplikasinya dulu. Secara database nanti bakalan seperti apa. Nanti baru Kira-kira target kapan ya Mbak Sal? Target mulai ini kan berasal dari sistem analis nih. Habis analis kan ke programmer nih untuk mendevelop program. Maksudnya kalau bisa sih tadi kalau saya berpikirnya sebelum masuk ke programmer kita sudah form dulu biar nggak kerja 2 kali. Ibaratnya kita memang berantem di depan ketimbang nanti udah programmer kerja berubah lagi. Iya. Itu effort. Kalau misalnya kita set untuk data kita fixkan di bulan Juli ini gimana? Gimana Om Romi? Gimana Om? Enggak gini aja. Kita fixkan di bulan Juli gimana? Jadi nanti bulan Juli sudah terbahas semua sampai dengan gitu. Kalau misalnya 182 ada perubahan, draftnya juga sudah ada walaupun misalnya belum diketok palu gitu. Apa nunggu ketok palu dulu? Jangan. Enggak. Kita kalau gitu enggak paralel, lama Mbak kalau ini. Harus ada, enggak apa-apa nanti maksud saya itu gimana ya? Memang seyogyanya kami harus kasihkan draft itu dulu. Kami harus rapat dulu, kasihkan draft itu dulu, biar nanti nggak kerja 2 kali dalam pembuatan aplikasi yang baru ini gitu sih harusnya. Gitu. Ya udah, oke, pokoknya Juli deh. Juli Mas Adit ya. Nanti tak create lah SK-nya. Sebenarnya nggak perlu SK-SK-an, ibaratnya langsung aja sih Rom sebenarnya. Kapan kita gitu mau duduk bareng, ngejum bareng gitu ibaratnya. Kalau SK sambil paralel lah, kalau boleh dibilang. Gitu. Orang-orangnya kan udah ketahuan pakai draft aja. Kalau Pak Afandi setuju pakai draft ini orangnya ini, oke udah. Ya. Oke. Biar cepet. Oke. Oke. Juli berarti ya Mas Adit, Mas Romi. Ya. Oke. Nah, itu terlepas dari itu Mbak Sal, ini saya jelasin dulu nih yang saya bisa. Oke. Pindah kemana kita? Enggak usah, di sini Mau aja. share? Enggak, pakai ini aja. Jadi yang saya lingkarin ini satu protokol question namanya. Nah, satu protokol question ini bisa dikerjakan oleh 1 atau 2, itu tergantung ketua tim nanti yang menentukan pada dasarnya. Bisa juga seluruh anggota tim mengerjakan, ya monggo aja dikerjakan. Cuman harus nanti di sistem itu harus terinput ini siapa yang mengerjakan. Misalkan nomor 1 ini misalkan saya. Misalkan nanti yang nomor 2 saya sama Mas Romi, berarti ada A sama R yang ngerjakan, mungkin seperti itu. Oke. Nah ini fungsinya nanti buat apa ya? Saya tahu, ternyata A ternyata udah ngerjain 2 yang terkait dengan sifatnya organisasi, kompleksitasnya nanti ada, mungkin saya bisa tambahkan. Makanya kalau bisa diekspor saya bisa tambahkan, ini terkait dengan kompleksnya nggak terlalu kompleks kok. Dari panduannya juga gampang, nggak terlalu sulit gitu kan. Ternyata yang nomor 2 memang harus butuh 2 orang nih ternyata gitu. Saya bisa gali lebih lanjut seperti itu sih dari data ini. Gitu Mbak Sal, target saya sih. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Mas Adit. Udah ngebul ya? Ternyata panjang ini pembahasannya. Oke, tadi saya tar dulu deh. Kalau terkait ini panjang kali lebar ini kalau begini.
Tapi kalau cuma 182 aja, ayo deh. Bisa jelasin itu pun gimana? Iya. Ya udahlah gitu. Oke. Makasih Mas Adit, Mas Romi. Siap. Ya, kita mungkin Sebenarnya- bikin jadwal lagi untuk yang lain lah. Nanti saya kabari deh di grup. Ya, oke, Mbak Sal. Terima kasih banyak. Nah, kita udah lebih sejam lebih ini, udah 2 jam ini kita ngobrol. Ya, mungkin saya kembalikan ke Mas Agung. Ya, terima kasih Mbak Sal. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan tiap minggu untuk sesi penyelenggaraan datanya dulu sebelum kita melangkah ke masalah developernya ini nanti. Nah, untuk yang tinggal satu lagi ya Mbak ya, yang di posisi apa tadi ya? Anak audit ya? Yang di mana? Ini Yang sama saya setting integrasi sama ini yang poin ketiga. Oh iya. Coba nanti kalau memang Dashboard ini juga perlu dikonfirmasi sih untuk yang Ya, dashboard. dashboard sama yang nomor 3 itu ya. Nomor 2 bisa sekarang aja sih kalau mau. Jangan sekarang. Oh, jadwalinnya. Aku udah pening. Oh, jadwalinnya. Dijadwalinnya sekarang boleh. Enggak, Bisanya hari apa? Juga boleh. Baik, makasih Pak Kuat. lebih lanjut nih. hari Senin apa? depan aja deh. Senin depan aja deh. Oh, iya. Apa Selasa pagi deh. Selasa pagi depan. Jangan Selasa pagi, Mas. Jangan Selasa. Iya, Selasa pagi deh biar pada nggak kurbanan. Jangan Selasa Selasa, pagi. Mas. Selasa Ada agenda boleh. kami. Ya udah diatur aja lah demi. Ya nanti kita. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.